lagi dengan aku. Setelah tadi kita membahas tentang Agile, kali ini kita akan membahas salah satu metodologi yang paling terkenal dalam Agile, yaitu Scrum. Yuk kita mulai sesinya. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan Scrum. Scrum itu adalah salah satu metodologi dalam Agile yang paling banyak digunakan, di mana metodologi ini menggunakan proses iterasi atau pengulangan. Nah, jadi apa itu Scrum? Scrum itu adalah metodologi dalam Agile yang dilakukan secara berulang atau continuous. Sebenarnya apa sih kelebihan dari Scrum? Kenapa dia ini sangat populer di dalam Agile metodologi? Nah, ada 4 kelebihan dalam Scrum. Yang pertama itu adalah transparansi. Karena di dalam Scrum ini, semua hal yang berkaitan dengan proyek akan dibahas, akan diungkapkan, akan dijelaskan oleh masing-masing pihak yang terlibat, sehingga proyek itu dapat berjalan dengan transparan. Yang kedua adalah akurasi. Biasanya semua pengerjaan task di dalam Scrum itu sudah terdefine dari awal, sehingga proyeknya itu dapat diprediksi dan pengerjaannya pun bisa akurat. Yang ketiga adalah dapat memprediksi kegagalan lebih cepat. Dalam metode Scrum ada beberapa rangkaian aktivitas yang akan dilakukan. Nah, biasanya di dalam aktivitas ini akan terlihat isu-isu yang terjadi, sehingga sebelum proyeknya selesai, isu-isu yang terjadi ini dapat terselesaikan. Yang keempat adalah adaptasi. Di dalam metodologi Scrum seperti Agile yang dia mengadap terhadap adaptasi, di dalam Scrum pun kita harus dapat beradaptasi sehingga isu-isu yang terjadi dapat diselesaikan dan kita bisa beradaptasi terhadap proyek tersebut. Di dalam Scrum ada 3 pilar penting. Yang pertama transparansi, yang tadi aku sudah jelaskan. Pilar yang paling penting itu adalah semuanya harus transparan. Semuanya harus dikemukakan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek. Yang kedua adalah inspeksi. Inspeksi ini adalah saat kita melakukan pengerjaan, kita dapat mereview kembali apa sih yang sudah kita lakukan, mana sih yang baik, mana yang tidak baik. Nah, pilar yang kedua ini sangat penting karena ini akan membiasakan kita untuk mereview apa yang sudah kita lakukan demi kemajuan proyek. Yang ketiga adalah adaptasi. Setelah tadi kita melakukan inspeksi, setelah kita melakukan review, kita harus bisa beradaptasi. Yang tidak baik kita hilangkan, yang bagus harus kita tetap pertahankan. Nah, untuk Scrum ada value-nya juga. Nah, yang termasuk dalam value Scrum adalah openness, yaitu keterbukaan terhadap sesama tim, terhadap tantangan yang terjadi, terhadap apapun yang memang tim lakukan dan hadapi. Yang kedua adalah courage, yaitu keberanian, di mana semua task yang dikerjakan harus terselesaikan, tetapi kita juga harus jujur jika memang task tersebut tidak dapat terselesaikan dengan baik. Yang ketiga adalah respect. Karena di dalam Scrum ini modelnya adalah kerja bersama tim, bersama-sama, collaboration, jadi kita harus respect keputusan dari masing-masing tim, harus respect pengerjaan dari masing-masing tim. Kepercayaan terhadap masing-masing tim itu adalah sangat penting. Yang keempat, fokus. Fokus ini adalah yang dimaksudkan fokus adalah fokus mengerjakan task yang diberikan, tetapi bukan berarti ya task itu aja yang kita kerjakan, task orang lain kita tidak peduli gitu ya. Fokus ini adalah fokus terhadap pekerjaan yang kita lakukan dan fokus terhadap proyeknya itu sendiri. Yang terakhir adalah komitmen. Setelah kita fokus, setelah kita open communication, yang paling penting adalah komitmen, di mana masing-masing tim harus bisa berkomitmen untuk dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik dan bisa mendeliver sesuatu ke klien agar proyek ini bisa terselesaikan.
Nah, yang paling penting dalam Scrum, kita punya elemen. Ada 3 elemen dalam Scrum. Yang pertama itu adalah peran dalam Scrum, yang kedua itu artefak dalam Scrum, yang terakhir adalah tahapan dalam Scrum. Di dalam peran ini kita ada 3 peran, sedangkan di artefak ada tiga artefak yang harus diikuti, dan juga ada tahapan-tahapan yang teman-teman harus lakukan dalam mengerjakan proyek di dalam Scrum metodologi. Oke, setelah kita semua paham tentang Scrum metodologi, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, teman-teman ada task yang harus teman-teman kerjakan ya, agar lebih paham apa itu Agile dan apa itu Scrum metodologi. Nah, di sesi selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang peran-peran dalam Scrum. Sampai jumpa!